Perkenalkan, saya salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Lembata. Nama saya Damianus Dolu dari SMA Negeri 1 Nubatukan. Pada kesempatan ini, saya melakukan refleksi kritis tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihatkan kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti dan tubuh anak dengan cara menghargai anak. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya. Sebuah taman tentulah terdiri dari banyak jenis tumbuh-tumbuhan, banyak jenis bunga dan jenis pohon. Setiap tanaman mesti memperoleh perlakuan yang berbeda, tidak bisa disamakan. Setiap anak mempunyai potensi kebaikan. Potensi itu beragam, tidak satu, dan bisa dikembangkan. Tiap anak mempunyai potensi bermacam-macam. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan agar anak bisa memaksimalkan potensinya masing-masing. Yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: pertama, mengenal, memahami karakteristik serta potensi dari masing-masing peserta didik. Memberikan kemerdekaan belajar bagi peserta didik. Melakukan dialog atau diskusi bersama peserta didik, karena dalam suasana dialoglah manusia berkembang. Membangun kesadaran berpikir kritis peserta didik melalui literasi kritis dengan pendekatan pedagogi kritis. Membentuk pola pikir peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu kemampuan kecakapan abad 21, yaitu communication, kolaborasi, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovative. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Yang pertama yang saya terapkan adalah cara menghargai siswa dengan mengenal, memahami karakteristik serta potensi peserta didik dengan cara menuntun dan mengarahkan. Yang kedua, menerapkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingaso Suntolodo, Imadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Sekian dari saya, refleksi kritis tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bisa bermanfaat untuk semua.